Metaverse adalah sebuah jaringan luas dari dunia virtual 3 dimensi yang bekerja secara real time, di mana dunia itu dialami secara serempak oleh pengguna yang tidak terbatas ruang dan waktu. Sehingga di Metaverse kita bisa bersosialisasi, membeli produk, bermain game, atau bahkan berinteraksi dengan rekan kerja dalam ruang virtual. Metaverse setidaknya mengkombinasikan 5 teknologi sekaligus, yaitu sosial media, game online, augmented reality, virtual reality, dan cryptocurrencies. Konsep dasar Metaverse bisa dilihat dalam fiksi ilmiah Ready Player One pada tahun 2018. Di film itu, sekelompok anak muda berkompetisi mencari harta karun di dalam sebuah dunia virtual yang disebut OASIS. Gambaran tentang Metaverse juga bisa dilihat lewat game Roblox, Fortnite, dan Animal Crossing New Horizons. Di 3 game itu, player bisa membangun dunia mereka sendiri dan bersosialisasi dengan player lain di dalam game secara real time. Metaverse memang belum terwujud seutuhnya, tetapi media perantara seperti Oculus sudah ada dan banyak digunakan, sehingga bisa menjadi fondasi yang kuat agar konsumen bisa mendapatkan akses dan mengalami sensasi Metaverse. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Metaverse sudah semakin dekat. Facebook mengakuisisi hardware dan platform virtual reality bernama Oculus. Teknologi VR memang menjadi salah satu aspek penting di Metaverse. Di tahun 2015, platform virtual reality yang didukung oleh blockchain Ethereum yaitu Decentraland dibuat. Game Fortnite diluncurkan pada tahun 2017. Fortnite jadi salah satu game terpopuler yang mengusung tema Metaverse. Game virtual reality yang berbasis training dan trading Mythical Ceratures, yaitu aksi Infinity diperkenalkan. Di tahun 2021, Microsoft mengeluarkan MERS, sebuah platform yang didesain untuk kolaborasi virtual di lebih dari satu perangkat. Di tahun yang sama, Facebook mengganti nama induk perusahaan mereka menjadi Meta sebagai bentuk komitmen mereka untuk fokus pada pengembangan teknologi Metaverse. Teknologi blockchain seperti sebuah buku besar yang terdistribusi dan terbuka yang dapat merekam transaksi antara dua pihak secara efisien dan dengan cara yang dapat diverifikasi dan permanen. Teknologi NFT menetapkan kepemilikan aset digital dan yang terkenal dan diterapkan pada seni digital. Namun konferensi tersebut membahas putaran baru. NFT diharapkan akan memunculkan dunia virtual yang besar disebut Metaverse. NFT adalah unit data unik dan tidak dapat dipertukarkan yang disimpan di blockchain. Di blockchain, seseorang dapat melacak transfer, kepemilikan, dan properti aset digital unik. Istilah non-fungible membedakan NFT dari entitas blockchain lain seperti mata uang digital atau cryptocurrency yang nilainya sama dan dapat saling dipertukarkan atau sepadan. Pengguna Facebook telah mencapai 3 miliar. Sehingga membuat Mark Zuckerberg ingin mempertemukan mereka secara virtual dalam bentuk 3 dimensi melalui Metaverse. CEO dari Sandbox, Sebastian Borget, mengungkapkan pandangannya bahwa kehadiran perusahaan besar, salah satunya Meta, akan dapat mengancam konsep desentralisasi yang sangat diharapkan ada pada Metaverse. Sebab, Meta mengusung konsep sentralisasi yang dimana setiap kegiatan pada Metaverse berpusat padanya. Maksudnya adalah segala hal yang tersedia di Metaverse, Metalah yang mengatur segalanya. Sebagai contoh, Meta lebih mengutamakan perkembangan proyeknya daripada keamanan data dari penggunanya. Ini dinyatakan oleh skor tematik Global Data bahwa Meta menduduki peringkat ke-20 dalam hal keamanan data pengguna. Mereka akan lebih terfokus pada model bisnis utama untuk menyenangkan para pemegang saham mereka dibandingkan pengguna itu sendiri. Maksud kemanusiaan pada Metaverse ini adalah di mana setiap penggunanya mendapatkan perlakuan yang setara satu dengan yang lainnya, bukan tentang siapa pemilik aset atau saham terbesar atau tingkat status sosial yang mempengaruhinya. Seperti dalam hal keamanan data pengguna karena potensi kebocoran dan penyalahgunaan data sangatlah tinggi, apalagi yang telah kita ketahui Meta berada di peringkat ke-20 dalam ranking privasi data. Berbeda dengan Microsoft yang memiliki tingkat keamanan privasi data teratas atau peringkat pertama. Menanggapi potensi-potensi tersebut, Meta telah memberikan pemerataan akses pelaksanaan pembangunan Metaverse dan akses konsumen. Pada artikel dalam situs web Facebook yang berjudul Building the Metaverse Responsibly, Facebook memaparkan fokus-fokus utama dalam membangun Metaverse seperti peluang ekonomi, privasi, keamanan, dan pemerataan.
Akan tetapi, fakta-fakta ini tidak menutup kemungkinan akan penyalahgunaan yang dilakukan oleh Meta karena perannya sebagai pengembang utama dalam proyek ini. Selain bentuk penindasan terhadap manusia melalui kapitalisme digital dan tecenopol, Metaverse juga berpotensi untuk merusak lingkungan hidup. Kerusakan yang akan terjadi dimulai dari penggunaan NFT sebagai salah satu fondasi teknologi Metaverse. NFT mengambil peran besar di dalamnya karena proses sinkronisasi dunia maya dengan dunia nyata sejauh ini telah berhasil dicapai oleh NFT. Di balik kemegahan yang ditawarkan oleh NFT dan kemutakhiran Metaverse, tentu saja dampak negatif terhadap lingkungan itu tidak bisa hilang begitu saja. Misalnya jejak karbon transaksi NFT, setiap kali NFT dicetak atau dijual, pasti akan menciptakan transaksi lain di blockchain Ethereum. NFT yang direncanakan menjadi penghubung Metaverse dengan dunia nyata, nyatanya tetap saja tidak mampu memberi solusi akan problematik jejak karbon. NFT, mata uang kripto dan Metaverse hanya akan mengeksploitasi lingkungan dengan cara baru. Facebook dengan perubahan induk perusahaan menjadi Meta, berambisi menciptakan jagat Metaverse sebagai masa depan internet. Akan tetapi salah satu investor awal Facebook ini memandangnya akan punya dampak buruk. Seperti diberitakan, Metaverse merupakan tempat percul di mana orang-orang bisa berinteraksi secara digital menggunakan avatar, berbekal teknologi augmented reality maupun virtual reality. CE Meta Mark Zuckerberg mengatakan Metaverse akan menjadi masa depan internet dan perusahaannya. Namun tidak demikian bagi Roger Menama, salah satu investor awal Facebook. Itu adalah ide buruk dan fakta bahwa kita semua hanya duduk dan menyaksikannya seolah itu normal, harus diwaspadai setiap orang. Cetusnya, menurutnya, Facebook tidak seharusnya dibiarkan menciptakan dunia distopia Metaverse. Apalagi dengan track record mereka yang meragukan. Misalnya soal privasi dan penyebaran hoax. Roger juga menyaksikan Metaverse akan aman di tangan Mark Zuckerberg. Chief Product Meta, Chris Cox menyatakan, Metaverse akan membuat internet lebih bergairah. Misalnya pengalaman merasakan meeting virtual mirip seperti kenyataan. Ia juga yakin internet secara keseluruhan di masa depan akan mengadopsinya. Dr. David Reed, Profesor ahli dan Spatial Computing di Liverpool Hope University menyebut bahwa, meski dia percaya bahwa Metaverse berpotensi membawa beberapa hal menarik, juga berisiko memperdalam masalah yang ada seperti masalah privasi data dan cyberbullying secara drastis. Lebih mengkhawatirkan lagi, ia berpendapat perkembangan teknologi ini akan mengaburkan batas antara virtual dan realitas. Siapapun yang jadi penguasa realitas ini akan memiliki akses ke jumlah data yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artinya kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Pasar untuk itu sangat besar. Siapapun yang mengendalikannya, pada dasarnya akan memiliki kendali atas seluruh realitas Anda. Ucap Dr. mengenai risiko dunia Metaverse. Terlepas dari semua ancaman buruknya, konsep Metaverse sebenarnya mampu membuka ruang untuk lebih banyak kemungkinan. Penggunanya bisa dengan mudah berinteraksi, bersosialisasi, berekreasi, bekerja, bermainan, dan melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Kemunculan Metaverse menjadi sebuah tanda bahwa digitalisasi terus hidup dan semakin mutakhir. Bila ditelisik ulang, pada akhirnya semua hanya upaya memberikan ilusi surga kepada masyarakat sambil menindas mereka dengan cara yang terbaru. Di balik kebaikan-kebaikan yang ditawarkan, Metaverse justru memberikan ancaman akan terjadinya ketimpangan, manipulasi sosial melalui praktik kapitalisme digital, dan dampak buruk pada lingkungan. Facebook sendiri belum memiliki pertanggungjawaban yang jelas untuk menanggapi ancaman-ancaman tersebut. Raksasa teknologi lainnya juga menggunakan strategi yang sama di tengah kemajuan teknologi transaksi digital dan juga kepercayaan masyarakat yang tinggi. Mereka akan memanfaatkan masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan dasar dan pengetahuan lanjutan terkait Metaverse. Digital dan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Tetapi bukan berarti masyarakat yang tidak memiliki kesempatan dan kemampuan ekonomi yang tinggi harus mengalah.